La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsani ila yaumiddin. Baik, yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dia berikan hikmah yang besar hari ini, di mana ketika singkirkan dulu. Takbir. Baik. Hikmah dari Allah. Tadi hujan, sehingga sekarang sejuk udaranya. Panitia takut orang kepanasan, tapi Allah sudah atur semuanya. Nggak mungkin pakai AC kan? Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah, salawat pada Nabi, kemudian takrim dari saya, penghormatan, kemuliaan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat. Alhamdulillah hadir di tempat ini. Kemudian Bapak Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang luar biasa mensupport acara ini. Kemudian Ketua Panitia Bapak Wali Nagari Pau Kambar M. Nur, luar biasa. Dia mampu mengangkat acara berskala nasional. Ini luar biasa ini. Kalau istilah sekarang, ini wali nagari rasa presiden. Mampu mengangkat acara berskala nasional. Saya yakin. Kenapa bisa kerjasama? Alhamdulillah saya yakin dengan beliau. Ya. Kemudian takrim dari kami kepada para ulama yang mulia, al-mukarram, semuanya hadir di sini. Sekitar 50 lebih ulama. 50 lebih ulama menyokong berdirinya Pusat Kajian Mazhab Syafi'i. Setuju? Dan kemudian kawan nenek mama juga di sini, para nenek mama kita hadir. Dan hal ini supaya di Padang Pariaman terjalin sebuah konsep adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Maka di sini hadir para nenek mama kita, datuk-datuk kita, dan para ulama. Alhamdulillah. Maka Allah berkahi insyaallah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita dirikan mazhab Pusat Kajian Mazhab Syafi'i? Karena dalam tambo adat Minang disebutkan sarak mandaki adai manurun, sarak mandaki dari Pariaman naik ke atas dan adat turun dari darat. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, di mana saya akan mendirikan Pusat Kajian Mazhab Syafi'i yang insya Allah akan dinasionalisasi. Saya ingin sejarah ini datang dari Pariaman. Kenapa sidang jemaah? Saya punya kakek tahun 1870, tahun abad 18 sudah belajar di Mekah. Namanya Syekh Daud Sunuri. Buka Google, cari Syekh Daud Sunuri. Dia telah dahulu mendahului kita belajar ke Timur Tengah, dan kemudian berkembanglah kajian Islam oleh ulama-ulama besar terkemuka, dan manuskripnya disimpan di Belanda. Maka untuk itu sidang jemaah, maka untuk Pusat Kajian Syafi'i ini maka cocok di Pariaman. Kenapa? Karena tuanku-tuanku kita, ulama-ulama kita semuanya bermazhab Syafi'i. Takbir. Saya Ustadz Abdul Somad dan alumni Al-Azhar lainnya yang datang dari Indonesia, mayoritas kami bermazhab Syafi'i. Dan kami kalau dikeluarkan data kami di Al-Azhar tertulis nama fulan, maka mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Maka untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan elektabilitas mazhab Syafi'i, ulama-ulama bermazhab Syafi'i membantu mereka supaya mereka mengikuti
fatwa-fatwa jadid yang terjadi di dunia oleh ulama-ulama Syafi'i, maka kita memfasilitasi, insya Allah akan didirikan pustaka di pusat kajian mazhab Syafi'i sebagai tempat rujukan para ulama mencari referensi-referensi untuk mazhab Syafi'i. Maka untuk itu kita minta bantuan, nanti proposal akan diajukan oleh pengurus mazhab Syafi'i untuk mendirikan pustaka besar tentang buku-buku mazhab Syafi'i, mungkin kepada Bapak Gubernur, pada Bapak Bupati dan pihak-pihak yang peduli. Setuju? Setuju. Kayaknya Pak Gubernur setuju, Pak Gubernur. Pak Bupati? Alah. Takbir. Ada 50 ulama di belakang. Ya. Takbir. Sidang jemaah. Mengaji yuk seketik. Ambo 5 minit saja. Nggak boleh lama-lama. Orang curiga kamu. Ustaz Jal mau acara juga kampanye. Mana lo mau kampanye orang kampung ambo? Kamu kira mau kampanye orang kampung ambo? Tidak, ini lillahi ta'ala. Ini untuk Allah subhanahu. Tidak. Maka untuk itu orang Pariaman ini sudah cerdas. Jadi nggak perlu dicurigai-curigai. Namun saya takut aja mungkin 5 menit semua ngajinya. Orang curiga aja kan. Baik, yang pertama Imam Syafi'i mengatakan, jangan kamu tinggal di suatu kampung yang tidak ada ulamanya dan tidak ada tabibnya. Maka syarat suatu kampung itu harus ada ulamanya. Syarat satu desa ada ulamanya. Syarat satu nagari harus ada ulamanya. Syarat satu kabupaten harus ada ulamanya, para ulamanya. Kemudian satu negara harus ada para ulamanya. Maka dalam rangka ini kita fasilitasi para ulama-ulama kita untuk merapatkan barisan, untuk bermuzakarah, dan kemudian kita fasilitasi dengan pusat-pusat pengajian. Semoga apa sidang jemaah? Kita ingin negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ambo kini mengaji baguru ke Imam Syafi'i. Sabo kan pendiri pusat kajian Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, negeri akan baik dengan 4 perkara. Berapa? Kalau Ustaz Jal mari hari aku pandainya. Mau perkenalkan diri Ambo dulu. Ambo asli orang Sungai Laban. Ada yang tahu Sungai Laban? 2 kilo di sini. Kenapa Paukambar? Saya pertama belajar agama di Sanawiyah Paukambar. Takbir. Saya alumni Sanawiyah Paukambar. Terus orang kok nggak kenal dengan Jalfatullah di Pariaman? Orang Pariaman Ustaz Jal rupanya. Namun ambo terjadi perubahan. Ini bukan karatulai. Nama asli saya dulu dikenal oleh guru-guru kita di Pariaman ini. Saya dulu sering juara lomba baca puisi. Kalau di Padang Pariaman kok ketika Sanawiyah juara puisi pasti itu Jelita Donald orangnya. Di Radio Dara Jelita Donald. Terus ketika itu saya lanjutkan ke Padang Panjang, saya juara lomba karya tulis nasional, juara 3 nasional. Saya kantongi penghargaan Bapak Habibie. Saya bawa surat sakti Pak Habibie ke Kairo. Disitulah saya masuk ke Kairo. Bawa surat sakti dari Bapak. Siapa yang membawa tadi? Jelita. Taruh, siapa? Jelita Donald. Jangan sampai 5 kali, nak lalok itu. Baik. 4 kebangkitan ke negeri itu kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah yaitu saf ulama, peran ulama. Maka setiap negeri harus merapikan saf ulama. Maka ini syarat negeri yang diridhai Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat pertamanya adalah posisi ulama. Ulama yang mengarahkan, ulama yang menunjukkan, ulama sebagai referensi semua orang, rakyat dan pemerintahan. Maka wajib merujuk kepada ulama. Dalam rangka itu kita mulai untuk membangun fasilitas-fasilitas kebangkitan para ulama. Setuju? Kedua,
Negeri baldatun thayyibatun itu syarat yang kedua, pemerintahan yang soleh. Alhamdulillah pemerintahan kita sekarang soleh. Apa syarat kedua? Alhamdulillah. Alhamdulillah soleh. Ketiga, syarat negeri, kebangkitan negeri itu ekonomi sukses, al-aghnia. Ekonomi sukses. Alhamdulillah kita sekarang ini parkiran nggak muat, ekonomi sukses. Sukses insya Allah, bersyukur. Bersyukur nggak? Keempat, syaratnya kaderisasi generasi bangsa. Kaderisasi generasi bangsa. Maka untuk itu sidang betul Ambo sadar bana kesempatan Akhi Sambo atau Al-Mukarram Syekh Abdul Samad ini sangat mahal. Maka berpuas-puaslah dengan beliau. Kalau Ambo kau cari dia ke 98. Ya.